Halo semuanya, saya pikir banyak orang yang menonton yang sudah makan Nutella and Go. Seperti ini kita buka bungkusnya. Dan kita lihat stikernya yang dicelupkan ke dalam pasta coklatnya. Ini adalah barang keren. Hari ini kita akan membuat versi yang sama, hanya berukuran besar. Untuk blok ini kita butuhkan banyak kacang. Mereka mentah sekarang ini, karena itu kita bukanya. Dan menyebarkan semua kacang di atas loyang. Lalu kami taruhkan ke oven. Dan kita akan goreng dalam suhu 200 derajat. Setelah ini, kita dalam mode konveksi. Berkat ini, kacang akan menjadi lebih harum. Setelah 20 menit kita dapatkan. Di sini terkadang kulit kemiri serasa sangat pahit, tapi saya coba. Semuanya baik-baik saja dengan kacang ini dan tidak ada gunanya mengepasnya. Oleh karena itu, untuk kenyamanan kita cukup menuangkannya dengan mangkuk. Nutella juga membutuhkan gula, coklat susu, coklat, dan juga garam. Kami kumpulkan 800 gram kacang dan tuangkan ke dalam blender. Ada juga 4 sendok makan coklat susu, gula pasir dengan jumlah yang sama, 2 sendok makan coklat, dan garam untuk penyimbang. Jadi kita tutup semuanya dengan penutup dengan masakan mixer. Kita hancurkan seluruh massa dalam 40 menit sampai berubah menjadi pastanya. Sekarang kita transfer ke wadah yang dibuat khusus ini. Blender tidak cukup dan bagian kedua Nutellanya dan pecah. Oleh karena itu kita harus sedikit mengubah teknologi yang memasak. Mari kita masak penggilingan di mixer, menuangkan kacang ke dalam cawan, dan menggilingnya. Selalu pada jaringan halus. Jadi kita masukkan semua hazelnut ke dalamnya. Setelah itu kita tuangkan 800 gram kacang yang sudah dihancurkan dalam melange ini. Ini termasuk gula, coklat, dan garam. Nah, selagi kita menunggu setengah jam sampai dia menggiling semuanya menjadi pasta, kita geser Nutella ke dalam cetakan dan buat bagian berikutnya. Kemudian kita buat 2 porsi sekaligus dan membuat pasta menjadi sangat halus. Jadi kita masangnya semuanya dan semuanya sudah dibuat. Setelah ini pasta sudah dibuat, tetap memasak di stik besar ini. Jadi kita akan manggang di oven besar kami. Tapi pertama-tama kita akan potong kayu dan membuat apinya.
Kita dorong kayu bakar ini ke dalam oven. Biarkan hangat. Untuk pengujian, tuangkan 3 liter air 330 ml ke dalam baskomnya. Tambahkan garam, gula, dan ragi yang kering. Tuangkan 1 kilo tepung terigu, dan aduk dengan pengocok hingga adonan menjadi homogen. Kami menunggu setengah jam hingga ragi bekerja. Dan tambahkan 4 kilo tepungnya. Uleni adonan dengan spatula. Tuangkan 300 ml minyak dan uleni dengan tangan. Selagi kita uleni dengan tangan, setelah itu kita tutup dengan filmnya. Secara harfiah, setengah jam di bawah sinar matahari. Dan ini telah terbit dengan indah. Lalu kita cincang sedikit. Dan sekali lagi tutupi dengan filmnya. Jangan lupa membawa kayu bakar agar kompor benar memanas. Setelah adonan sudah siap, kita robek sebagian darinya dan taruh di timbangan. Tiap batang akan memiliki berat dalam 453 gram. Kita bersihkan meja dan tepung. Adonan kami ada di atasnya. Kami akan renggakan dan menyebarkan dengan tangan kita. Kita balikan dan cubit hingga membentuk tongkat. Kita lipatnya 3 kali. Setelah kita lakukan ini, dan bantuan dengan spatula ini kita pindahkan ke loyang besar yang dilapisi berkamen. Kami kembalikan adonan ke bentuk sebelumnya. Kami buat lipatan perkamennya. Dan kita topang semuanya dengan handuk. Dan kita buat kelima potongan dengan adonan ini. Sementara itu, kompor menghangat dengan baik. Sapu barangnya ke samping. Di dalam kompor kita perlu naikkan kelembapannya. Oleh karena itu, kita isi balon dengan air. Kencangkan penutupnya. Dan membawa udara. Menciptakan tekanan ini. Dan sekarang kita semprotkan air dengan cara merata ke batu bata yang panas dengan visual semprot ini. Tongkat adonan sudah siap. Mereka perlu diletakkan di atas loyangnya. Kita potong sedikit dengan tangan kita. Dan dorong ke dalam ovennya. Kita tutup dengan tutupnya. Dan setelah setengah jam ini kita buka kembali. Batch pertama steak besar ini dalam Nutella sudah siap. Ayo kita buat lain. Menurut saya, batch kedua sangat lebih cantik. Salinan kotak Nutella ini berbesar, dibuat menjadi sebuah pesanan kita. Kocok ke langkah primer ini, dan tutupi kolak dengan ini. Setelah itu, kita tiup semuanya dengan aca coklat. Setelah kita pindahkan kotak ke studio,
Kita taruh diri dengan cat akriliknya, kuas, dan roll. Sekarang kita butuhkan cat putih. Kita gambarkan batas dengan kuas. Dan kita buat latar belakang putih menjadi lor. Kita buat gambar lattice garis besar ini dan prasasti dengan pensil. Dan kita hiasi semuanya. Selesai. Kita masukkan cetakan Nutella ini ke dalam kotak. Juga masukkan stick besar ini. Menurut saya ini sangat keren. Halo semuanya, waktu saya masih kecil, salah satu permen favorit saya adalah gummy worm ini dengan rasa yang berbeda. Dan hari ini saya memutuskan untuk membuat versi besarnya. Rasa pertama kita akan sangat tidak biasa, yaitu wortel. Kita mengambil baskom dan memulai mengupas wortelnya dengan pengupas sayuran. Wortel yang sudah bersih dikirim ke baskom. Setelah itu kita taruh ke sini. Dan kita bersihkan selama 30 kg. Kita mengisi baskom dengan slider yang besar ini. Sekarang kita ambil juicernya, ganti mangkuk jusnya, dan ubah wortel menjadi jus wortel. Mangkuk pertama sudah terisi, dan kita akan mengumpulkan jus dalam ember. Karena itu, kita menuangkannya dari mangkuk. Wortel ini tidak terlalu berair, jadi wadah kuenya sudah meluap. Kita membersihkan, dan lanjutkan dengan semangat yang sampai mangkuk benar-benar kosong. Selesai. Hasilnya adalah 10 liter jusnya. Dan rasa kedua adalah jeruk. Tuang buah ke bak cuci ini. Isi dengan air. Dan setiap jeruk harus dicuci bersih. Terus kita keluarin jeruk secara maksimal ini, dan Anda mengeluarkan ekstrak rasanya. Jadi untuk melakukan ini, lepaskan lapisan kulit yang paling tipis dengan pengupas sayuran ini. Dalamnya banyak minyak esensial aromatik disimpan. Nah, jadi kita potong kulit sekitar 10 jeruk. Dan sekarang kita potong dengan pisaunya. Dan kita ekstrak wangian menggunakan ekstraktornya ini. Kita kirim sepotong kain kasa ke labu ekstraksinya. Lalu isi sampai penuh dengan kulit jeruk kita. Segumpal kain kasa lagi. Dan kita beralih ke labu kedua. Ini lemari es yang agar berfungsi diisi dengan air sedingin mungkin. Lubang ditiup dengan selotip agar tidak bocor. Selesai. Labu terakhir tetap ada. Dan kita akan menuangkan 2 alkohol ke dalamnya, dan bagaimanapun alkohol melarutkan minyak esensial dengan baik. Jadi kita rakit sistem dari Ermos ini.
Kita ambil kompor listrik, letakkan ekstraktor di atasnya. Dan nyalakan dengan daya sedang. Alkohol memanas, dan begitu mencapai 78 derajat, alkohol mulai mendidih, dan uap naik melalui sistem kita. Begitu sampai di lemari es, langsung mendingin, dan dalam bentuk tetesan. Dan di sini kita lihat kondensat mengalir ke ekstraktornya, melarutkan minyak esensial yang terkandung di kulit jeruknya. Selanjutnya, alkohol dengan bau jeruk yang kuat mengalir kembali ke labu bawahnya. Dan seterusnya dalam lingkaran. 1 jam kemudian, rasa jeruk alami sudah siap. Dan ini sangat kaya. Kembali ke jeruk. Alat peras jeruk ini 2 ember dan saringan. Serta kita perlu ini dan di atasnya. Dan kita bisa potong jeruk menjadi 2. Bubur ditekan ke alat pemeras jeruk dan memeras jeruk seefisien mungkin. Cangkir pertama telah terisi. Anda bisa menuangkan melalui saringan ke dalam ember. Dan kita buang semua partikel yang tertinggal agar saringan tidak tersumbat. Kita lewati semua jeruk menyala juicer ini. Ternyata juga 10 liter jus ini juga. Sebagai cetangan gaminya, kita akan menggunakan pipa bergelombang ini. Orang normal menggunakannya untuk kerudung, tapi kita merentangkannya dengan panjang sekitar 1,5 meter. Kita juga selesai. Dan ini kita butuhkan 2 bola. Mengembang mereka sehingga meregang secara maksimal. Hal utama bukanlah melepaskan dari ketegangan seperti ini. Dan kita ledakan kembali. Potong leher yang sempit. Dan tarik salah satu sisi tabungnya. Ini diperlukan agar ujung-ujung gami masa depan membulat. Kita mengumpulkan klem plastik menjadi satu dan memperbaiki bolanya dengan agar tidak terbang. Di sisi lain, kita tuangkan minyak. Dan kita putar untuk lumasi setiap lipatan di dalamnya. Selesai, minyak dapat dikeringkan. Bola kedua dicelupkan ke dalam minyak. Dibalik. Dan juga ditarik ke pipa. Kita perbaiki dengan cara yang persis sama. Dan di tengah pipa kita buat setan kecil memanjang. Tekuk sedikit agar ada tempat untuk menuangkan agar-agarnya. Kita pisahkan lapisannya. Masukkan ini kartonnya. Dan kita perbaiki lanjut persiapan gaminya. Kita peruntukkan 2 panci besar dan tuangkan 2 jenis jus ke dalamnya. Untuk membuatnya kaya lebih rasa, tambahkan asam sitrat dan gula. Dan kita tambahkan gula. Serta perasa kita juga tambahkan ke jus jeruk. Semua ini tercampur rata.
Sekarang yang kita butuhkan 10 kilo agar-agar. Kekuatan gelatin diukur dalam gram. Kalau di toko sekitar 150 gram, maka kita punya 250 secara umum jauh lebih elastis. Kita lebih isi dengan galon syukur. Dan terigu di panci ini terus diaduk. Lima kilo gelatin harus dituangkan ke dalam masing-masing jus. Setelah dia mengembung dan jus kita tidak terlihat cair, kita letakkan panci di atas kompor. Nyalakan kompornya. Dan mulai mencampur minyak masa ini. Setelah 40 menit diaduk terus-menerus, akhirnya gelatinnya meleleh. Setelah itu kita pindahkan panci ke lebih dekat cetakan. Kita kumpulkan adonan yang panas ini. Dan dengan hati-hati tuangkan ke dalam cetakan. Jadi secara bertahap kita isi formnya ini sepenuhnya dengan gummy bah. Kemudian kita letakkan. Saya harus mengatakan bahwa ini sia-sia dan perlu menunggu gummy untuk merekap setidaknya sedikit. Kita nyalakan AC-nya dan tinggalkan seragam sepanjang malam. Keesokan harinya, kita agar-agar ini sudah benar-benar beku. Mari kita potong bentuk yang memanjang. Dan meleleh membukanya. Setelah itu, kita cukup mengulung jelly warpnya raksasa ini ke atas meja ini. Dia ternyata memiliki bentuk yang sangat tepat, setiap lipatan pipa dicetak, tapi rasanya sayangnya campur aduk, dan kita mendapatkan gummy wortel oranye ini. Tapi itu belum semuanya, kita ingat bahwa masih ada gummy seperti ini dengan rasa yang lebih kaya, dan memutuskan untuk melakukan lagi yang serupa dengan milik kita. Taburi saja dengan asam sitrat, dan gula. Baiklah, mari kita potong dan cicipi.